Jadi membatiknya mereka itu saya combine dengan mengajarkan aksara Lontara. Nah, sederhana saja. Masuk 2021 itu saya sudah mulai menggabungkan antara batik Shibori dan Lontara di 5 kabupaten kota sampai ke Luwu Timur. Jadi Luwu Timur, Ibu Fitri ini lakukan tidak berhenti, terus bergerak, sudah ini ke sini ke situ, melakukan pelatihan, bikin karya ini. Bagaimana Bu menjaga semangat itu, konsentrasi itu? Capek nggak sih Bu? Assalamualaikum teman-teman, kakak-kakak, pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. Di episode kali ini kami mengangkat tema Hari Perempuan Internasional karena pada tanggal 8 Maret kemarin diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional, dan di tahun 2022 ini tema Hari Perempuan Internasional adalah Break the Bias. Ini berupaya untuk menyadarkan masyarakat dunia bahwa bias yang selama ini masih menempel pada diri perempuan harus dihilangkan dan juga dipatahkan. Nah, sebagai representasi perempuan di Sulawesi Selatan yang terus berkarya memaknai Hari Perempuan Internasional, di episode kali ini saya kedatangan tamu. Ya, dia adalah seorang dosen prodi agroindustri Politeknik Pertanian Pangkep. Kemudian dia juga owner Perintis Floris Makassar, owner Imprata Garden, owner Rumah Batik Perintis, dan juga sekretaris tim penggerak PKK Sulawesi Selatan, dan juga saat ini sebagai penulis buku. Ya, Assalamualaikum Ibu Sulfitriani Dwianti Mustaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kereba Bu Fitri. Kareba Madeceng. Kareba Madeceng, alhamdulillah. Ibu, karena ini temanya Hari Perempuan Internasional, mungkin kita minta pendapat dari Ibu Fitri dulu nih. Apa makna Hari Perempuan Internasional buat Ibu Fitri? Kalau makna Hari Perempuan Internasional bagi saya, bahwa Indonesia di tahap sekarang kita sesungguhnya sudah berada dalam posisi yang tidak ada perbedaan dengan perempuan-perempuan di negara maju dari segi potensi dan sumber daya alam. Sehingga yang harus kita tanamkan bahwa di Hari Perempuan Internasional kita harus menyadari bahwa perempuan itu terlahir luar biasa. Kita mampu bekerja seperti laki-laki jika dibutuhkan, tetapi siap untuk berpakaian seperti layaknya bidadari jika diperlukan. Berarti perempuan bisa berperan sebagai laki-laki, dia bisa perkasa, tetapi dia bisa menunjukkan kelembutannya jika dibutuhkan seperti seorang bidadari, begitu ya Bu? Iya. Luar biasa sekali nih makna Hari Perempuan Internasional untuk Ibu Fitri. Nah, ini kan temanya tadi saya sebutkan Break the Bias. Jadi masyarakat kita memang selama ini memandang perempuan yang dari berbagai latar belakang sosial budaya selalu ditempeli dengan bias, stereotip, diskriminasi, masih ya di era sama sekarang masih ada, dan itu datang dari kadang-kadang dari orang terdekat, dari lingkungan sekitar, tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya Bu mematahkan itu? Iya, jadi seperti yang saya katakan tadi, ada satu kasus yang pernah saya dapat di perguruan tinggi. Sebagai dosen, saya ada mata kuliah bagaimana memanfaatkan limbah memiliki nilai ekonomi. Saat itu limbah padi yang menggunung, sekam, itu kita bisa jadikan arang sekam, kemudian kita kemas, kemudian kita jual. Saya bagi kelompok ke mahasiswa. Nah, di mahasiswa saya bagi kelompok, ada satu kelompok yang semua anggotanya perempuan. Ketika saya memberikan tugas, kelompok tersebut mengangkat tangan. Bu, kami semua perempuan. Artinya mereka ingin ada laki-laki di dalam kelompoknya. Teman yang lain langsung mensupport kelompok lain. Kami siap Bu, yang laki-laki di sini bisa pindah ke sini. Tapi saya katakan, kamu tahu apa hebatnya perempuan dibanding dengan laki-laki? Walaupun kamu semua perempuan dalam satu kelompok, itu tadi yang saya katakan, bahwa perempuan mampu bekerja seperti laki-laki jika dibutuhkan, tetapi kalian bisa berpakaian seperti bidadari jika diperlukan. Akhirnya yang terjadi adalah aplaus, dan perempuan-perempuan dalam kelompok itu menjadi pemenang dari kegiatan itu. Mereka yang mengambil sekam sendiri, masukkan di karung dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk real yang nyata
Mari kita perempuan terus memberikan inspirasi kepada perempuan lain, utamanya generasi yang ada di bawah kita, bahwa bias kita lemah, bias kita tidak mampu, bias kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa seorang laki-laki, itu sebenarnya bisa kita patahkan. Seperti itu. Saya juga mengundang Ibu Fitri ke sini tuh karena kami mengenal Ibu Fitri selama 10 tahun terakhir konsisten dalam bidang tanaman, terus sebagai penggiat tanaman selalu memberikan seminar, pelatihan di sana sini. Ibu, sebenarnya kenapa, Bu? Ya, saya cuma melihat bahwa ada satu sisi perempuan yang ingin kita angkat. Sisi tersebut adalah perempuan tidak bisa meninggalkan kodratnya, meninggalkan rumah tangga. Karena ada stigma di masyarakat kita bahwa perempuan harus ada di dalam rumah. Tetapi saya ingin mematahkan bahwa perempuan yang di dalam rumah pun tidak produktif. Sehingga ketika 10 tahun terakhir saya banyak bergelut di bidang tanaman, karena saya tahu betul bahwa perempuan yang tidak meninggalkan rumah bisa produktif lewat pekarangannya, menanam tanaman hias, menanam sayur dan lain sebagainya. Nah, itu saya sudah berhasil menjalankan. Saya memberikan contoh kepada perempuan-perempuan sehingga saya membentuk satu komunitas di mana ibu-ibu rumah tangga di daerah perkotaan, khususnya Kota Makassar, itu mereka tidak meninggalkan rumah, tetapi tanaman hias mereka yang sudah mulai bagus itu mereka jual ke tempat outlet bunga yang saya siapkan. Itu kita berjalan sampai dengan tahun 2013. Saya selalu buka outlet di mal-mal. Nah, di tahun 2019 saya merasa bahwa komunitas yang saya bangun untuk lingkup pekarangan sudah cukup dan mereka sudah mandiri, sudah banyak yang berkembang, malah membentuk usahanya sendiri. Saya berpikir tidak semua perempuan ternyata suka dengan tanaman, tapi sebagian suka dengan fashion. Karena identiknya perempuan ada pengantin, apalagi kita di Sulawesi Selatan, ya kan? Tidak ada perempuan yang ingin memakai bajunya 2 kali kalau ke pesta. Pasti bikin seragam. Nah, saya pikir saya jalan ke Jawa, saya jalan ke Jogja, Solo. Saya lihat di sana sebenarnya mengerjakan batik itu dari dalam rumah. Tidak ada yang maksudnya pabrik, semua embok-embok Jawa yang kerjakan. Akhirnya saya belajar 2019 dan di bulan Januari 2020 saya sudah membangun komunitas batik. Dan alhamdulillah ini 2 tahun berjalan. Pandemi jangan dikira mematahkan, justru pandemi yang membangkitkan. Karena semua dilarang keluar rumah, tetapi komunitas saya justru berkarya di dalam rumah. Sehingga kemarin yang saya bangga sekali dari Kabupaten Takalar, di mana semua jas tutup yang mereka pakai, mulai dari yang diberikan untuk Pak Gubernur, diberikan kepada Pak Bupati, semuanya yang bikin adalah masyarakatnya yang sudah kami latih. Dan mereka bikinnya di rumah-rumah panggung dan dijadikan jas tutup pada saat hari ulang tahun Takalar tahun 2022. Itu di bulan Februari kemarin. Itu saya terharu sekali mendapat kiriman foto dari Ibu Bupati. Dan kemudian saya melihat langsung pemberitaan benar-benar mereka memakai karyanya. Batik Shibori, karya masyarakat setempat, karya masyarakat, ya? Iya, dan dia jadikan jas tutup. Oke, dari tanaman ke batik Shibori. Kita masih ingin berbicara dulu nih mengenai tanaman. Ibu awalnya perintis Floris Makassar ya. Betul. Di rumah Ibu. Tamalan Rea. Kemudian sekarang sudah ada Imperata Garden di pelataran salah satu mall di Makassar. Betul. Nah itu bagaimana perjalanannya sampai ke situ, Bu? Perjalanan panjang juga ya. Jadi saya ingat betul 2010 kita syuting di rumah. Rumah saya itu kan lorong. Ya, banyak sih sebenarnya sekolah yang mau berkunjung ke edukasi farm yang saya buat. Karena tempat kami itu adalah tempat pembelajaran untuk anak mulai dari PAUD, TK, SD sampai dengan SMA. Mereka belajar pertanian langsung di sana. Nah, itu banyak sekolah-sekolah besar yang ingin bergabung sebenarnya seperti Al-Azhar. Tetapi permintaan mereka tidak bisa kami terima karena busnya mereka tidak bisa masuk dalam lorong rumah kami, nggak bisa. Tetapi saya berupaya untuk selalu memperkenalkan dan alhamdulillah teman-teman media banyak yang mensupport dan membantu sehingga dari pihak Mall Pinisi Point ketika saya mengajukan, ya saya presentase loh di situ, saya mengajukan dan memberikan gambaran bahwa ada taman
di Mall Pinisi Point yang mungkin maintenance-nya di masa pandemi itu agak susah karena kan memang pengunjung kurang. Sementara taman sudah tidak di-maintain. Saya katakan, berikan saya kesempatan, saya merubah taman itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Akhirnya saya persentase, ibu mau bikin apa? Saya perlihatkan gambaran saya akan membangun satu greenhouse yang akan menjadi tempat pembelajaran anak-anak sekolah di Kota Makassar. Kemudian dia akan menjadi ikon bahwa bagaimana model kebun di tengah kota. Kemudian saya akan memberikan gambaran juga bagaimana bahwa suasana yang dekat dengan laut sebenarnya kita bisa bertanam hidroponik. Dan akhirnya disetujui oleh pihak Mall Pinisi Point. Jadi kita akhirnya membuat semacam MOU, kesepakatan bahwa kami memanfaatkan lahannya tersebut di mana pengunjung bisa datang belajar langsung di sana. Jadi kita jadikan dia zona hijau di Mall Pinisi Point. Dan yang terpenting adalah itu tempat belajar ya, tempat Bu. belajar. Dan saya lihat juga itu ada program di sana untuk anak-anak Down syndrome. Ada. Iya, jadi seperti apa? Begini, pada saat itu sebenarnya anak-anak Down syndrome itu adalah kerjasama kami kebetulan karena saya sekretaris satu tim penggerak PKK provinsi. Itu ada dari beberapa CSR yang sebenarnya ada dana sosial dan ada dana pendidikan. Nah, dana sosial dan dana pendidikan untuk anak-anak itulah yang kemudian kita katakan banyak anak Down syndrome yang ingin mengikuti education farm, cara membatik dan lain sebagainya, tapi kan ada budget dan mereka tidak bisa bayar. Sehingga itu yang kita kerjasamakan dengan CSR. Mereka masuk mensupport anak-anak ini, mereka yang membiayai pelatihannya di kami terima, anak-anak ini belajar, sementara program dari masing-masing BUMN juga jalan. Termasuk anak-anak yang pernah kami bantu adalah ada namanya anak sekolah pemulung di Jalan Hertasning, itu sekolah impian namanya. Semua anak-anak yang sekolah di sana adalah anak-anak pemulung yang sebenarnya dari pihak orang tua sebenarnya kadang memanggil anaknya jual jalan kote, tidak perlu sekolah untuk apa. Tetapi melalui pelatihan yang kita berikan, anak-anak belajar bikin mukena dan jilbab, dan dia jual ketika ada event. Orang tuanya jadi sadar bahwa anak-anak sekolah bukan sekedar sekolah, tapi mereka mendapat keterampilan yang bisa mereka jual dan berwirausaha. Nah, berarti di sana di Imperata Garden itu selain membudidayakan tanaman hias, juga melakukan atau mengadakan pelatihan batik shibori ya, Bu. Iya. Nah, ini outer yang saya pakai ini karya batik shibori dari Imperata Garden ya, Bu. Iya. Ya. Dan yang Ibu pakai juga. Iya. Dan ini ada beberapa contohnya. Ini bisa cerita, Bu, bagaimana awalnya membuat galeri batik shibori dan juga membuat pelatihan batik shibori di Sulawesi Selatan? Ya, baik, awalnya tadi saya katakan bahwa kita pertama bergerak di tanaman. Jadi ketika saya membangun di Imperata Garden, namanya memang Imperata Garden yang di Pinisi Point. Sebagian orang menganggap bahwa Imperata Garden itu ke barat-baratan, padahal Imperata Garden itu sebenarnya nama Latin dari rumput alang-alang yang ada di lokasi itu, tapi semua saya pangkas, saya jadikan greenhouse, sehingga untuk mengabadikan saya kasih nama Imperata Garden. Nah, seperti saya katakan, begitu masuk pandemi, sebenarnya setelah puncak dari tanaman hias, pernah kan tanaman hias sampai jutaan. Iya, pada tapi itu pandemi. ada masa, dan setelah itu ternyata kecenderungan orang itu adalah fashion. Ketika pesta sudah mulai dibuka, kemudian kantor-kantor, malah mungkin pemerintah sekarang sudah ada bahwa kita seragam batik tapi harus ada lontaranya. Saya berpikir ya sudah, saya buat. Nah, tim saya cuma berapa orang, sementara kita ingin memberdayakan semua bergerak. Akhirnya saya bikin satu rumah kaca di Imperata Garden yang isinya bagaimana kita melatih batik di sana, dan ternyata ini juga diminati oleh anak-anak TK. Jadi membatiknya mereka itu saya combine dengan mengajarkan aksara lontara. Nah, sederhana saja yang dia buat. Misalnya saya gambar matahari di kain, kemudian saya tulis matahari tapi dalam tulisan lontara. Dan ternyata anak-anak usia TK kelas 1 lebih mudah memahami lontara jika digabung dibungkus dengan seni seperti itu dibanding, maksudnya dia harus serius menghafal bahasa lontara. Jadi mereka tahu
bacanya ini apa? Matahari. Oh, berarti ini matahari. Ya karena kan sekarang sudah tidak diajarkan di sekolah kan Bu bahasa Iya. Lontara. Ada sih, tapi kan mereka di kelas berapa ya? Kelas 4 itu pun ada pilihan. Iya, pilihan. Kearifan lokal apa yang mereka akan pelajari, seperti itu. Jadinya itulah peran-perannya kami buka edukasi di sana. Jadi sekarang sudah ada 2. Mungkin tadinya kenal saya dengan tanaman, sekarang kita sudah mulai mengarah ke batik. Batik Shibori. Iya. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ini implementasi dari batik Shibori itu sudah sejauh mana, Bu? Implementasi untuk batik Shibori itu sebenarnya ada stigma negatif sebenarnya yang muncul ketika saya membawa batik Shibori ke Sulawesi Selatan. Katanya itu bukan kearifan lokal Sulawesi Selatan. Tetapi sebenarnya yang pertama saya edukasi itu di tahun 2020 ada batik Shibori. Masuk 2021 itu saya sudah mulai menggabungkan antara batik Shibori dan Lontara. Inilah nanti yang saya ingin buatkan hak cipta. Karena sekarang batik Shibori ada sampai ke Jepang, dunia ada. Batik Lontara ada, tetapi yang menggabungkan Shibori dan Lontara itu yang belum ada. Itulah makanya nanti di setiap karya saya pasti saya menggabungkan Shiborinya dengan Lontaranya. Nah, sampai di mana saat ini khusus untuk Imperata Batik kami sudah melatih di 5 kabupaten kota sampai ke Luwu Timur. Jadi Luwu Timur, Makassar, kemudian Parepare terakhir kemarin, kemudian Takalar, kemudian Goa. Nah, khusus untuk Parepare, mereka lebih konsen ke sarung pantai. Dan yang kami ajarkan karena daerah pantai. Jadi yang kami ajarkan itu adalah anak-anak milenial. Dan ciri khasnya dia adalah si kerang. Itu pun nanti dia akan bikin hak ciptanya juga. Si kerang itu artinya Shibori kerang. Jadi gitu. ciri khasnya Motifnya dia kerang. Shiborinya ada dan pasti ada gambar kerang di dalam produk-produknya. Jadi kita juga mengajarkan, mengedukasi ke masyarakat, mari kita bikin karya yang bisa menjadi haki. Karena itu yang kurang di Indonesia. Kita kurang menghasilkan karya dan kita kurang mendaftarkan memiliki di hak cipta. Sehingga banyak yang diklaim dari luar. Nah Bu, kemarin juga saya lihat di sosial media Putri Indonesia sampai mengunjungi batik Imperata ya. Betul. Pembuatan batik Shibori itu bagaimana Bu? Bisa? Sebenarnya dengan Putri Indonesia kita kebetulan salah satu dari panitia batik Indonesia mengenal tempat batik kami karena beberapa kali melakukan event di Pinisi Point, kemudian nyebrang dan cerita-cerita, oh ada Bu tempat edukasi batik. Terus dia bilang, Bu, Putri Indonesia akan berkunjung ke Sulawesi Selatan. Nah, untuk areal yang mudah dijangkau dengan tempat parkir yang luas, lokasinya Ibu layak untuk dikunjungi. Saya, oh ya, tidak ada masalah. Jadilah mereka semua berkunjung. Jadi semua yang hadir itu adalah finalis Putri Indonesia Sulawesi Selatan yang akan mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Jadi mereka belajar mewarnai dan mendapatkan pengetahuan batik sedikit di tempat kami. Kalau batik ini susah tidak sih mensosialisasikan ke masyarakat atau sekarang sudah mulai familiar begitu? Dari pelatihan-pelatihan yang Ibu lakukan di daerah-daerah, di komunitas-komunitas. Kalau mensosialisasikan, saya rasa kita tidak kesulitan mensosialisasikan karena produknya orang sudah tahu akan mudah dibuat. Tapi yang sulit adalah merubah mindset masyarakat, apalagi perempuan-perempuan kita di Sulawesi Selatan karena mereka sangat konsumtif. Jadi mengajarkan mereka, ayo Bu kita bikin sendiri. Nah, yang stigma yang muncul adalah mereka masih waktunya kurang. Beli aja ya. Kemudian yang kedua adalah mereka menganggap itu rumit. Itu dulu yang kita mau patahkan, bahwa sebenarnya tidak rumit, sangat gampang. Cuman butuh komitmen untuk belajar. Makanya saya katakan dari sekian yang kita latih, 10% yang bisa menjadi UKM di tempatnya masing-masing itu sudah luar biasa. Kemarin di Pasar Butung saja, kebetulan kan kita putihan kayak jilbab, kita kan beli polos. Saya katakan di Pasar Butung, berikan waktu saya 5 tahun. 5 tahun kemudian
pengrajin Sulawesi Selatan, ibu jangan beli lagi bu dari luar yang kalau misalnya dia adalah produk jilbab Shibori, mukena Shibori, daster Shibori. Tunggu produksi dari Sulawesi Selatan. Tapi tentunya saya butuh disupport oleh semua masyarakat yang ingin belajar. Kita belajar sama-sama karena sebenarnya yang paling konsumtif di Tanah Abang itu dari Sulawesi Selatan. Oh. Kita ke sana setiap lorong ketemu kita orang Sulawesi Selatan. Wow, berarti orang Sulawesi Selatan Iya, konsumtif, ya. konsumtif. Jadi itu pasar yang besar sebenarnya. Pasar yang besar di Sulawesi Pasar Selatan. Di sini saudagar ya. Cara membuat batik Shibori itu sesederhana seperti apa sih Bu? Kalau Ibu bilang tidak rumit. Iya. Sederhananya yang pertama, kita tidak perlu mesin. Kita hanya butuh karet gelang, kelereng, bahkan tali rapia bisa. Jadi Shibori itu sebenarnya dalam bahasa Jepang yang ketika kita artikan dia adalah teknik untuk menjerap warna. Jadi kalau yang ibu pakai sekarang bahwa yang putih itu adalah bagian yang kita ikat, yang bulat itu adalah kelereng yang kita ikat. Iya. Jadi semua bagian yang kita ikat itu tidak akan terkena warna dan menjadi motif. Jadi kreativitasnya kita yang mengatur di mana kita mau bikin bulatan. Kalau misalnya kita mau segi 4, kita tinggal menggambar segi 4 dan kita jahit. Bentuknya pasti segi 4. Kita mau bentuk bunga juga bisa. Ada nanti kita bisa lihat gambar bahwa dia mirip dengan batik tulis bagi yang memang sudah bisa membuat. Setelah kita ikat, kita langsung melakukan pencelupan warna. Selesai. Jadi pewarnaan itu hanya berlangsung sekitar 5 menit. Hanya berlangsung 5 menit sehingga saya katakan anak Down syndrome saja bisa menghasilkan sesuatu hanya dengan membuat Shibori. Kita yang normal pasti lebih bisa lagi. Dan itu juga seperti yang Ibu katakan tadi, di Takalar ibu-ibu membuatnya di rumah mereka, di dapur mereka masing-masing. Betul. Jadi ya perempuan harus lebih di tahun 2022. Terkait dengan saya melihat bahwa begitu banyak aktivitas Ibu Fitri ini lakukan, tidak berhenti, terus bergerak, sudah ini ke sini ke situ, melakukan pelatihan, bikin karya ini. Bagaimana Bu menjaga semangat itu, konsentrasi itu? Capek nggak sih Bu? Sebenarnya kalau orang lihat mungkin dia berpikiran saya capek. Tetapi kalau saya, apapun yang saya kerjakan itu adalah rekreasi saya. Jadi ketika orang bertanya, Ibu tidak capek kerja? Saya katakan, siapa bilang saya bekerja? Saya sedang berekreasi. Ketika itu kita bawa ke dalam diri kita, apapun yang kita lakukan detik ini, itu adalah rekreasinya kita. Sehingga saya ditawari rekreasi pun oke, ditawari pekerjaan pun oke. Karena pekerjaan bagi saya adalah rekreasi hidup saya. Ada kenyamanan ketika kita bekerja, seperti itu. Tapi bagaimana dengan peran domestik Bu Fitri? Apakah bisa tetap dilakukan sembari kesibukan yang begitu banyak? Ya alhamdulillah ya. Kemarin di dalam rumah semua aktivitas kami tetap jalan. Bahkan ketika saya harus keluar, saya cuman memberikan gambaran kepada anak-anak bahwa ada sesuatu yang menunggu di luar yang membutuhkan peran kita, sehingga semua yang ada dalam rumah juga sudah mengerti karena manfaatnya mereka lihat. Ada parenting juga yang saya coba jalankan di bawah, di mana ini mungkin yang menjadi kendala berat bagi seorang perempuan untuk berkarir. Saya kasih satu tips untuk ibu-ibu muda yang mungkin anaknya masih berumur sama dengan umur anak saya yang SD kelas 1 ketika saya harus keluar mengajar dan lain sebagainya. Yang paling berat bagi seorang ibu ketika meninggalkan rumah ketika anak masih kecil adalah pelukan anak yang menangis di kita pada saat ingin keluar. Nah, awal anak saya seperti itu. Tetapi ketika dia masuk SD, dia melapor ke saya. Keadaan kelas saya tadi kacau. Kenapa kacau keadaan kelasnya? Ibu gurunya tidak masuk. Jadi semua lempar-lempar kertas dan sebagainya. Terus saya katakan, ibu guru itu juga seorang ibu, punya keluarga. Mungkin pada saat itu ibu gurunya anaknya sakit atau bagaimana. Nah, peran mama juga adalah seorang guru, seorang ibu. Dan sejak saat itu anak saya ngerti. Malah dia, yang bungsu ini ya, malah yang bungsu ini sejak dia kelas 1 SD, dia yang mensupport saya kalau saya maksudnya belum keluar. Kasian
mahasiswanya kalau tidak keluar pasti akan kacau dalam kelas. Sejak itu kita memang selalu memahami, dan yang kelas 1 SD yang kemarin sekarang siap menjadi mahasiswa di bulan 6. Oh, sudah besar ya, Sudah besar. mahasiswa. Iya. Dan sembari ibunya sibuk, dia Iya. akhirnya juga tetap bisa. Iya, dan saya juga tanpa mengecilkan peran ibu yang di dalam rumah, saya selalu mengatakan bahwa apapun sebenarnya peran kita, ya peran seorang perempuan itu luar biasa. Kita harus bisa, karena kenapa? Masa depan negeri kita, karakter emas generasi-generasi kita bukan di tangan pemerintah, tapi dia ada di pundak semua perempuan yang ada di negeri ini. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Fitri, inspirasi, motivasi, semoga bermanfaat dari Timur untuk Indonesia. Baik pemirsa, itu tadi dengan tema Hari Perempuan Internasional. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya.